guys, selamat siang menjelang pagi ya? Iya, Atau pagi menjelang siang? Pagi menjelang siang, Pak. Pagi menjelang siang. Baik, selamat siang Karya Murni fans ya, warga SMK Karya Murni. Kembali lagi bersama kami. Ada saya, Pak Ignas, ada Vinda ya. Iya, Pak. Kemudian ada Boy. Jadi kita di sini hanya ngobrol santai, terusnya tegang-tegang ya. Santai ya. Kalau tegang-tegang nanti kan apa namanya tidak bisa malah nervous ya. Oh iya, sendat. Sendat, benar. Kalau mobilnya istilahnya menggarainya apa? Sled. Atau Oke, guys, begini. Mereka dua ini mewakili program keahlian otomotif ya, TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Sementara ini mewakili program keahlian perhotelan, akomodasi jasa perhotelan. Jadi saya panggil mereka berdua hari ini. Ya mungkin saja ada keunikan di antara mereka berdua. Ya nanti kita bicara soal itu. Tapi sebelum kita mulai, kita kasih semacam atret dulu kehidupan mereka. Ini mulai dari mana nih? Dari Boy atau dari? tergantung dari Vinda sih. Dari Vinda ya. Kalau laki-laki mengalah saja ya. Jadi mengalah. Nanti kan kamu kalau sudah besar kan jadi suami. Jadi suami itu ya mengalah banyak. Ya, mengalah untuk menang, bukan mengalah untuk kalah, tidak ya. Ya, Pak. Oke, Vinda, begini. Kamu kan sudah besar, umur berapa sekarang? 15 tahun, Pak. 15 tahun. 2 tahun lagi kamu cetak KTP. Ya toh? Iya, Pak. Ini, coba kamu ceritakan kisah hidupmu ya. Kamu lahir di keluarga apa, kemudian SMP di mana, apa hal yang unik, seperti apa di rumah, ya. Nanti kamu ceritakan semua. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Artinya Oke, kan, Pak. siapa tahu kan kita bisa bantu saling ngobrol, ya. Mungkin ada masalah atau apa, coba ceritakan. Silakan. Oke, Pak. Oke, jadi teman-teman, saya lahir dari keluarga yang berkecukupan. Jadi saya itu berasal dari Kampung Perang, Desa Pontuara. Jadi saya itu dalam satu keluarga itu jumlahnya ada 7 orang, 5 bersaudara dan bapak juga mama. Jadi saya anak kedua dari 5 bersaudara, Pak. Ya. Jadi anak kelas 1 tuh, anak kelas 1 lagi. Anak pertama itu sudah kelas 2 SMA, Pak. Pergi praktek sekolahnya di SMIP. Ya, anak kelas 3. SMIP itu SMK 1 ya? Iya, Pak, Oh, di ya. Labuan Bajo. Iya. Anak kelas 3 itu maksudnya, Pak, anak ketiga. Anak ketiga sudah kelas 1 SMP, anak keempat sudah kelas 2 SD, sementara yang kelima masih balita, Pak. Masih balita, oke. Keluargamu banyak ya? Iya, Pak. Lengkap. Lengkap. Artinya kan kalau istilah Manggarai itu keluarga besar ya. Iya. Kau bayangkan misalnya dari 5 orang ini punya keluarga besar toh. Kalau ada acara, wah cepat selesai itu acara karena banyak anggota. Ya tidak, Boy? Iya, betul. Oke. Fainda, saya pengen tanya. Kira-kira di rumah itu orang tua didikannya seperti apa? Maksudnya, apakah orang tua itu sering marah-marah atau memberikan support dalam bentuk apa supportnya? Ya, misalnya kan support dalam bentuk mereka tidak omong soal belajar, tapi mereka support soal kamu sekolah di mana saja kita mampu. Misalnya seperti itu. Kalau atau misalnya kamu pengen beli paketan internet untuk belajar ya, Iya, Pak. kan itu juga support. Kemudian juga makanan bergizi ya, makan daging terus ya, sayur-sayuran yang bagus, seger. Itu kan apa namanya, salah satu support juga. Ya toh? Iya, Pak. Kira-kira apa didikan orang tua di rumah? Silakan. Kalau menurutnya saya, Pak, sebagai anak dari sepinya bapak dan mama tuh, menurutnya saya, Pak, sepinya bapak dan mama tuh sangat baik sekali, Pak. Baik yang sangat baik sekali. Karena apa, Pak? Kalau saya itu ikut lomba atau bagaimana, saya kan sering cerita tuh, Pak. Kalau sudah makan malam, kami biasanya berkumpul bersama. Saya sering curhat kalau saya ada ikut lomba, pasti dari sela-sela ceritanya nanti, Pak, mereka akan beri support, Kak, Pak. Mereka bilang begini, kau lakukan yang terbaik saja, Nu. Kami dukung.
Contohnya kalau begini Kak Pak, waktu saya belajar dengan bantu Bapak dan Mama itu sangat berhalangan tuh. Nanti mereka kasih sarannya begini Pak, sebaiknya kamu belajar saja, jangan dulu hiraukan pekerjaan rumah. Oke, berarti orang tua sangat support ya Iya, Pak. soal belajar. Bagus kalau begitu ya. Oke, kita lanjut ke Boy ya. Boy ini kamu dulu pindahan ya? Iya, saya murid pindahan. Baru pindahan. Jadi ketika kau punya orang tua WA saya itu, saya kaget. Iya. Karena saya pikirkan orang Kalimantan. Iya. Padahal Asli Manggarai. asli Manggarai ya. Iya, Pak. Cuman sekolah di Kalimantan. Sekolah di Kalimantan. Iya, artinya kan kok ini namanya berbeda. Nama-nama orang-orang di luar sana ya, maksudnya orang-orang Nepal lah begitu ya. Iya. Ya, kok bisa sekolah di sini? Saya pikir orang Kalimantan. Begitu. Saya ragu jawabnya. Tapi bukan berarti ragu itu sekolah kita tidak baik, tidak. Maksudnya ragu dalam artian apakah ini penipuan atau tidak. Iya. Saya awalnya begitu berpikirnya. Tapi lambat laun ketika mau SMS, orang tua mau SMS, WA maksudnya, akhirnya saya mengatakan, oh, saya tahu bahwa oh ini dari Rahak, kemudian orang Manggarai hanya sekolah di Kalimantan. Iya. Oke, Boy. Seperti yang disampaikan oleh Vinda tadi, ya mungkin saja sama nanti jawabanmu ya. Iya, Pak. Tidak usah kaku santai aja. Apa namanya? Ini obrolan biasa saja ya. Iya Pak. Tidak usah tidak usah nervous toh, tidak usah gemeter ke punya badanmu itu ya. Tidak usah gemeter. Jadi gimana perjalanan hidup kamu? Kenapa sampai di Kalimantan? Orang tua seperti apa di rumah? Kemudian bagaimana support orang tua? Terus lahir di keluarga apa ya? Orang tua ya supportnya seperti apa? Silahkan. Oke teman-teman, saya akan menceritakan sedikit pengalaman dari keluarga saya. Jadi saya lahir dari keluarga yang sama seperti Vinda yang berpas-pasan itu Pak. Oke. Bercukupan. Kalau istilahnya ekonomi lemah lembut ya. Iya. Lemah lembut lagi. Iya. Kami ada 3 bersaudara nih Pak. Oh. Yang satunya sudah kerja, yang kedua juga kerja. Oh, kamu anak terakhir? Iya, saya yang terakhir. Yang satunya ada kerja di Labuan Bajo. Oh. Yang satu di Kalimantan lagi Pak. Dia ke sana lagi. Oh begitu. Iya. Dan orang tua ya sama seperti Vinda. Sama juga support tentang semuanya kita yang penting tentang dari sekolah. Oke. Buktinya orang tua kasih motor itu ke sekolah ya? Iya. Iya dong. Iya Pak. Tidak juga begitu ya? Tidak kasih motor Pak, tidak sewa motor. Kasih mobil orang tua. Silakan lanjutkan. Dan seperti apa nih? Sebelum saya pindah ke sini sebelumnya saya belum tahu sekolah ini sebenarnya Pak. Oke. Cuman diajak orang tua kan karena rindu katanya Pak dulu. Rindu. Oh. Iya. Dibilang ayo sudah pulang ke kampung. Awalnya saya sempat menolak Pak. Tunggu selesai lulus dulu baru pindah. Oke. Tapi akhirnya dipujuk-pujuk ikut juga sudah. Ikut juga ya. Ya, pas semester 2 pindah ke sini sudah. Dan yang dari rumah. Tidak apa-apa. Ngobrol santai aja. Yang dari rumah setiap pagi tuh mama selalu siapkan makan bergizi tuh Pak. Oke, berarti supportnya itu ya mama Iya, ya, luar biasa ya. Oke. Kalau orang tua kamu kan bukan orang asli Indonesia ya? Iya, bukan Pak. Bukan keturunan Indonesia, tapi kamu yang keturunan dari luar. Maksudnya orang tua memang asli dari India. Iya, bapak yang dari India. Bapak India, mama Manggarai. Yang menjadi pertanyaan, kamu tahu tidak sedikit cerita misalnya, kok mereka bisa ketemu ya? Itu kurang tahu. Ya kurang tahu ya, mungkin ya itu rahasia orang tua ya. Tapi saya masih berpikir, oh hebat kau punya mama. Orang tua bapakmu juga hebat. Artinya kan dipertemukan kemudian jodohnya jauh sekali, menyeberangi lautan ya. Samudra India. Jadi oke. Boy, saya sedikit bercerita begini. Dulu ketika kamu awal datang ke sini itu,
teman-temanmu dikira kamu guru. Iya. Iya Pak. Benar tidak? Iya. Ya. Dulu tuh kan kamu panggil Pak, selamat pagi. Kami kira Kak, Pak, ada anak yang datang maksudnya praktek dari KKN atau apa itu. Oh, anak kuliahan. Iya, Pak. Oh, gitu. Karena dia kan waktu itu kan apa namanya baju batik ya. Baju batik, Baju ya, Pak, batik. lengkap dengan tas, Lengkap dengan tas, sepatu, motornya besar. jangan. Dulu begitu ya. Iya Pak. Oke, ini satu hal lagi si Boy dan Vinda. Soal sekolah kita ini kan baru bukan berarti tidak lengkap atau tidak bermutu ya. Iya Pak. Nah, kita pelan-pelan untuk apa namanya untuk tetap menjadi sekolah yang unggul dan bermutu. Karena kan ini kan usianya sekitar 4 tahun, 4 tahun lebih ya. Iya, Pak. 4 tahun lebih 3 bulan. Nah, 3 tahun 4 bulan ya. Ya toh? 3 Iya, tahun, 3 tahun karena 2003. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar saya adalah begini. Kamu tuh kan variasi keluarganya. Iya Pak. Kalau orang tua dia ini kan dari luar negeri. Kalau kamu Oke, kita lanjutkan. Gini, kurang lebih kan sekolah kita usianya 3 tahun 4 bulan. Iya. Ya lumayan ya. Dengan segitu umurnya pendek tetapi apa namanya? Tidak terlalu tua, seumur jagung istilah orang. Tapi kita sudah mulai untuk lebih apa namanya? Berkembang dan mengedepankan yang namanya mutu ya. Nah, di samping itu banyak guru-guru yang profesional juga ya, terutama masih muda dan paham teknologi. Nah, saya pengen tanya begini kalian berdua. Nanti yang jawab si Boy dulu ya. Oke Pak. Kenapa kamu milih SMK ini? Itu pertanyaan sederhana aja. Kenapa kamu milih SMK ini? Apakah ada sesuatu yang membuat kamu tertarik di sini? Atau kau hanya terpaksa saja? Silakan Boy. Jujur Pak ya, saya sebelumnya kan belum tahu ini sekolah pada awalnya. Ya. Saya awal masuknya pikir yang di sini tuh ruangan aslinya, bukan yang di atas. Oh iya. Pas baru masuk itu saya sempat heran juga Pak, kenapa teman-teman panggilnya Pak? Iya. Ya waktu itu ya. Iya Pak. Dan sekolah ini memang masih baru, tapi kualitasnya lumayan oke Pak. Oke. Iya. Sehingga kamu bisa milih di sini ya. Iya, makanya saya pilih di sini kemarin. Dari Vinda? Kalau dari saya Pak, kenapa saya pilih di SMKS Karya Murni Rangga ini? Karena Rangga kan sangat berdekatan dengan Perang Coba tuh. Iya. Nah ya, karena kakak saya yang pertama kan sekolahnya jauh dari orang tua. Jadi kebetulan orang tua tuh bujuk saya Pak buat sekolahnya dekat dengan rumah saja. Oke. Ya makanya saya pilih SMKS Karya Murni. Oke. Kebetulan juga saya tertarik Pak karena di sini tuh SMK bukan SMA. Oke. Ya. Jadi memang SMK itu dia fokusnya ke vokasi. Vokasi itu maksudnya dia menciptakan lapangan menyiapkan tenaga yang untuk bisa langsung bekerja ya. Bisa saja kuliah bisa, cuman dia lebih banyak praktek untuk apa? Kalau misalnya tamat nanti mereka harus bisa bekerja. Bekerja di mana saja, di lingkungan apa saja, tergantung dari skill masing-masing anak. Iya. Nah, kalau SMA kan ya lebih bagus dia harus kuliah dulu. Iya. Ya. Saya simpulkan kalian dua tadi sampaikan bahwa memang akses itu lebih utama daripada segalanya. Maksudnya karena dekat sehingga memilih, apalagi sesuai dengan keinginan kita. Iya Pak. Nah, tidak mungkin kan kalau misalnya hanya karena dekat ada paket C misalnya PKBM, kalau masuk PKBM kan tidak mungkin tahu. Iya Pak. Ya tahu. Atau masuk tertarik PKBM. Tidak. 1 bulan sekali sekolahnya. Tidak ya? Iya Pak. Oke. Sekarang itu kan ada program OSIS. Program OSIS itu namanya saya usul kemarin tuh, bukan usul sih, mereka usul ke saya. Minta pendapat ke saya. Saya sampaikan, tidak apa-apa, lanjutkan saja. Intinya kamu bikin jadwal. Karena OSIS sampaikan, kami bikin apa Pak? Setiap pagi itu seperti sekolah itu spirit. Saya bilang, bisa silahkan. Kamu bikin jadwalnya. Yang penting tetap dikontrol Kak.
Jangan sampai pilih kelas ini, di kelas itu tidak mau. Misalnya begitu toh. Iya, Pak. Harus ada harus ada jadwal khusus memang. Hari apa, kelas apa, minggu apa, begitu. Nah, kemudian juga kemarin saya usulkan namanya harus ganti, jangan spirit ya. Itu terlalu kuno ya. Iya, Pak. Kalau spirit itu kan terlalu kuno. Zaman dulu ya. Zaman dulu namanya spirit ya, sekarang juga namanya spirit ya. Ya kasih warna sedikit lah. Iya. Ya setidaknya kalau masakan itu campur sedikit masako ya. Ya tidak. Biar lebih berasa begitu. Nah, saya usulkan kemarin tuh excellent learning. Excellent learning itu ya bicara soal pikiran seseorang yang belajar dan sambil sambil mengetahui sesuatu ya. Nah, kira-kira menurut kalian spirit ini seperti apa? Apa tujuannya menurut kalian? Kalau Ini dulu, Alfian. kalau menurutnya saya Kak, Pak, tujuannya itu ya salah satunya Kak, Pak, berbagi ilmu. Ya, Berbagi ilmu. Karena kan kalau kita berbicara itu pasti ada tanggapan sesi tanya jawab ya juga, Pak. Oke, itu. Kalau Bu Sama kayak Vinda juga. berbagi ilmu ya. Iya, berbagi ilmu. Pikiran kalian dua saya tidak bantah. Itu salah satu pikiran yang harus saya dukung juga. Ya berbagi ilmu. Iya, Tapi kalau saya pribadi ya, bukan mewakili kepala sekolah nih. Kalau saya pribadi, saya hanya berharap kamu semua bisa tampil, itu aja. Kamu bisa maju, itu sudah luar biasa menurut saya. Karena semua orang itu pasti punya kecerdasan masing-masing. Tetapi yang menjadi persoalan adalah tidak punya kemampuan untuk berani maju atau tampil. Kadang kan orang ketika guru tanya ada pertanyaan ada, cuman malu untuk memberikan pertanyaan atau angkat tangan ya toh. iya, Pak. Ketika orang memberikan pertanyaan ternyata sama misalnya, tadi itu kan saya mikir kan begitu ya. Iya, Pak. Itu yang membuat kita itu orang menganggap bahwa oh ini tidak mampu. Akhirnya apa? Kita dicap sebagai oh ini tidak mampu, ini mampu. Jika guru mendiagnosa misalnya metode apa yang cocok untuk kelas ini, nah dia akan memberikan pertanyaan apa segala macam, investigasi awal kah? Kan guru itu kan tidak mungkin ambil metode dia sendiri, ya toh? Iya, Pak. Untuk masuk kelas kalian kah? Dia harus investigasi awal dulu. Investigasi awal itu ya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nuansa ilmu, tapi hanya untuk sebatas kulit luar saja ya. Iya, Pak. Nah, pertanyaannya ya untuk membuka kau punya pikiran. Nah, dari situ nanti guru itu akan mengetahui oh kemampuan ini seperti ini, kemampuan ini seperti ini cocoknya di sini. Lalu metode apa yang digunakan untuk mengajar kelas itu. Kan begitu ya. Iya, Pak. Oke. Kamu anggota pramuka? Siap, ya, Pak. Siap ya. Jadi bulan Agustus itu kan kita camping pramuka. Jadi siap ya. Siap, Pak. Ya, saya percaya kalian bisa lah. Kita kasih skater semua sekolah-sekolah lain. Ya. Kalau kalian juara seperti yang di ke Kubus kemarin itu saya apresiasi luar biasa ya. Artinya kan banyak orang ngomong bahwa tidak semua. Banyak orang ngomong bahwa rata-rata siswa kita di sini mentalnya bagus. Artinya kan tidak nakal ya. Ya meskipun 1-2 ada tapi kebanyakan kalem ya. Tidak terlalu euforia terlalu berlebih ya, tidak terlalu mencolok ya. Nah, pertanyaan ketiga ini. Menurut kalian kira-kira sekolah kita ke depan itu seperti apa bagusnya? Menurut kalian kacamata dari siswa ini? Iya, Pak. Dari si Boy dulu. Menurut saya, Pak, sih mending diratakan dulu lapangannya, Pak, agar setiap ada perlombaan bisa di depan lapangan sendiri, Pak. Oke. Jadi ya bagus ya. Supaya apa sih lombanya bisa dilihat oleh semua orang ya. Iya, itu, Pak. Oke. Kalau Vinda? Kalau menurutnya saya Kak, karena saya dari jurusan perhotelan, menurutnya saya itu kalau ke depannya kalau bisa dirikan hotel sendiri untuk sekolah. Supaya kan kalau praktek lebih leluasa untuk mengetahui segala hal mulai dari peralatannya. Oke, seperti apa namanya ini? Spring bed. Spring bed. Making bed ya atau apa namanya? Making bed. Ya.
Ya kurang lebih kan kita masih ya 30 sampai 80 40% ya. Iya Pak. Kalau hotel mungkin bukan tidak sekarang ya. Itu nanti mungkin 2 atau 3 tahun ke depan ya, karena kan masih banyak yang harus disiapkan untuk hotel. Mesin cuci belum ya. Ya mesin kasir itu yang belum, alat-alat banyak lah, alat semprot yang dari dari mesin tuh itu kan mahal-mahal semua, jadi kita pelan-pelan saja dulu Iya ya. Pak. Nah, sambil nanti kalau misalnya kamu nanti tamat kan kuliah, bisa juga kerja di sini, bisa Iya Pak. menikmati Bisa ya. belajar di sini. Nah, kemarin juara berapa Boy? Tidak ada. Tidak ada. Pak. Ya. Si Feinda juara? Juara 1 Pak. Juara 1. Dari berapa siswa? Saat ini Kak sudah 17 karena jumlah dengan 2 murid pindahan. Yang Nomor kemarin pindahan tuh masuk ya? 15 saja Pak. 15. Oke. Jadi juara 1 itu sesuatu yang menurut saya tidak baik ya. Karena posisi bertahan itu lebih susah daripada Iya mengejar. Pak. Iya Pak. Iya toh? Betul sekali Pak. Kita bertahan menahan sesuatu, tapi yang mengejarnya punya ambisi untuk menjadi juara 1. Iya. Ya tidak ini? Iya Pak. Oke. Nah, saya kira itu saja ya bahas-bahas kita hari ini. Nah, kemudian saya tanya nih. Menurut kalian yang paling lucu guru di sini? Paling lucu? Yang paling lucu menurutnya saya Pak. Siapa? Menurutnya saya tuh guru paling lucu tuh Pak Seda Pak. Paseda. Paseda ya? Iya Pak. Kalau Boy? Sama Pak. Sama Paseda. Ya. Memang perawakan Paseda itu memang Iya, Pak. lucu ya. Iya Pak. Lucu sekali Pak. Lucu sekali. Jadi ya mudah-mudahan setiap jamnya beliau kalian menikmati momen-momen penting bersama beliau ya. Iya. Artinya kan cara pembawaan dia memang begitu lucu Iya ya. Pak. Ya, ajar pindah skes kah? Iya Pak. Oke. Kalau kita di sini kan ada 2 guru yang masih jomblo, 3 ya. Ada Pak Rovin, ada Pak Robert dengan Pak Ibu Nova. Nova. Menurut Boy yang paling harus cepat dapat pasangan hidup siapa? Oke. Ya, kalau begitu Pak Robert masih jangan dulu atau bagaimana? Setelah Pak Arif. Setelah Pak Robin. Setelah Pak Robin, urutan dulu ya. Ya, Jangan urutan. Oke. Baik. Oke. Jadi pemirsa, itu saja obrolan kita siang ini. Jadi kalau misalnya ada informasi lebih lanjut, ada link di bawah deskripsi video ini. Nanti hal-hal apa yang disampaikan nanti komunikasikan di link itu. Ya, sekian dulu. Terima kasih.